여러분, 안녕하세요. 안녕하세요, 쌤. 안녕하세요. 안녕하세요, 쌤. 네, 우리 또 만났네요. Kita ketemu lagi ya. Maaf ya, 여러분, agak telat. Saya baru banget sampai nih. Oke, ini belum join semua ya. Kayaknya kemarin ada banyak. Ini kayak nurun banget ya Mungkin sertanya. sibuk, Sim. Iya ya, mungkin sibuk ya. Oh. Nah, 여러분, kita mulai aja kali ya. Karena udah jam segini juga. Kan tadi saya udah bilang ya, bakalan ada quiz review buat materi yang udah kita pelajarin kemarin. Udah belajar belum? Udah, Sam, udah. Insya Ya, Allah, aman. good, good. Oke. Nah, kemarin kan kita belajar dua tata bahasa tuh, Eurobun. Tata bahasa pertama sama kedua. Nah, ada yang bisa jelasin tata bahasa pertama menurut pemahaman Eurobun aja. Yang kerigo ya, Sam. Iya, kemarin Keriku sama apalagi satunya? Kerigo sama sangka manyung sama an. Aja yo. Yang Keriku dulu, siapa yang mau, yang bisa jelasin tata bahasa Keriku? Aku Menurut bahasanya Yorobun aja. 저요, Sam. 그리고 Nuguseyo? Nadia. Nadia sih. Oke. Oke. Kerigo itu kalau di bahasa Inggris, di bahasa Korea kayak penghubung kalimatnya. Jadi dia ngehubungin satu kalimat nih sama kalimat berikutnya. Jadi artinya misalkan 저는 여름 좋아요. 그리고 봄도 좋아해요. Berarti kerigonya tuh ngehubungin kalimat satu kalau aku suka ini sama satunya lagi suka boom, musim semi gitu. Dan dia itu digunakannya pakai titik dulu terus nyambung ke kalimat berikutnya. 맞아요. 잘했어요, 나디아 씨. 고마워 ya, Sam. Nih, ada lagi yang bisa jawab, yang bisa jelaskan? Tidak ada. Gimana ya, Robun? Katanya udah belajar. Yang an kan, Sam? Ya, sekarang tata bahasa yang kedua. Siapa yang mau jelasin? Boleh. Aku, Sam, Nanan, Fatia. Oke, siapa dulu nih? Hatiashi. Nih, Oke, yang kedua siapa? ada partikel an. Itu bisa disamakan, itu bisa untuk adjektif atau verb. Dan partikel an itu kurang sopan kalau misalnya dipakai untuk formal. Contohnya, Contohnya? an sama kata kerja gada. Jadinya angayo gitu, Sam. 맞아요. 잘했어요, 바티아씨. Ya, Sam. 네. Ada yang mau jawab lagi? 없어요. Nggak ada. Hmm. Hmm.
Oke. 없어요, 여러분? 오케이. 없으면 우리 시작해 볼까요? Kak Anjani boleh tolong share screen? Kak Anjani nggak bisa ya, Kak? Enggak. 여러분 잠시만요. tunggu sebentar ya. Oke, Sam. Sebentar ya Kak, masih loading.
Oke, udah kelihatan ya Robun materinya? Sudah, Sam. Oke. Nah, kemarin kan ya Robun udah perkenalan tuh eh Ya, Kak. ya Robun rumahnya di mana, daerahnya di mana gitu kan. Nah, minggu ini kita bakal belajar Wici. Wici itu lokasi atau posisi. Nah, jadi ini tuh materi bisa buat misalnya teman Yorobun mau main ke rumah, tapi nggak tahu rumah Yorobun di mana. Pasti nanya dong kayak, rumah kamu di mana sih gitu. Pasti Yorobun bakal jawab. Misalnya rumah Yorobun itu ada di depan perpustakaan gitu. 제 집은 도서관 앞에 있어요. Kayak gitu. Oke, next Kak. Nah, ini kosakata lokasi atau posisi dalam bahasa Korea ya, Rukun. Ini yang bahasa Koreanya kelihatan nggak? Kelihatan. Bisa. Kelihatan, Sam. Sedikit. Oke. Nah, ini menjelaskan posisi si tas ya di sini ya, Robot. Tasnya ini ada di depan, ada di belakang, di atas, di bawah, sama di samping. Nah, yang pertama, ini ada up. Up itu di depan. Ini kan tasnya di depan kursi ya, Yorobun. Nah, di sini. Up. Jadi, tasnya ada di depan. Up itu depan ya, Yorobun. Kemudian, sini selanjutnya ada V. V itu ada di belakang. Selanjutnya ada wi. Wi itu di atas. Kemudian ada eh, ini di bawah are atau mid. Nah, yang bagian are atau mid ini biasanya orang-orang itu lebih banyak pakai are ya Robun. Kayak ini kan di bawah kursi gitu. Jadi biasanya dalam percakapan sehari-hari orang Korea itu pakainya are. Atau mid juga banyak, tapi kayak lebih seringnya dipakai are. Kemudian ada Yop, Yop itu di samping. Jadi tasnya ada di samping kursi ya, ya Robun. Kemudian di sini ada gambar orang yang sedang di dalam rumah. Di dalam bahasa Korea itu an. Kemudian selanjutnya ada hak, hak itu di luar. Ini orangnya di luar ya, ya Robun. Kemudian oh selain ini, selain kosakata yang ada di sini, biasanya juga itu kalau buat lokasi atau posisi ada wencuk sama orencuk. Ada yang tahu artinya? Orange, orange. Wencok sebelah kanan, orencok sebelah kiri. Bener nggak, Sam? Kebalik. Kanan, Kebalik kiri. nggak sih? Wencuk Kiri. itu kiri, Hmm. orencuk itu kanan. Aja yuk. Hmm. Tulisannya gimana, Sam? Tulisannya gini. Bentar. Wencuk. Kanannya. Aduh. Yang kanannya aduh. Keyboardnya agak orencuk. Orencuk. Itu kanan. Orencuk. Kanan. Kemudian yang kiri itu wencuk. Wencuk itu kayak gini.
Itu deh. Nah, kayak gitu ya Robun. Nah, biasanya ya Robun di sini ada yang K-popers nggak? Biasanya kalau idolnya di red carpet, event red carpet gitu, sering denger kan reporter-reporternya itu bilang orange orange ke 보세요 gitu atau 왼쪽 ke 보세요 gitu kan. Terus kayak idolnya kayak ngadep kanan, ngadep kiri gitu. Itu artinya tolong lihat kanan, tolong lihat ke kiri kayak gitu ya Robun. Oke. eh boleh next Kak? 이건 누구세요? Oke, nah di sini ada kosakata yang bakal kita pelajari hari ini. Ini kosakata tentang benda-benda ya Robun. Di sini ada 8. Ini ada juga hmm, ruang kelas itu kayak bendanya lebih ke tempat ya Robun, kiosk kelas. Nah, di sini yang pertama ada kabang. Kabang itu tas ya Robun. Kemudian ada kudu. Kudu itu sepatu. Lalu ada cek. Cek itu buku. Kemudian ada pen. Pen itu pena. Lalu ada ija. Ija di sini kursi ya Robun. Kemudian ada ceksang. Ceksang itu meja. Lalu ada jeep, itu rumah, dan yang terakhir ini ada 교실, ruang kelas. Nah, di sini cuma ada 8 kosakata ya, Yorobun. Tapi Yorobun bisa hafalin kosakata lain yang mungkin kayak sering digunain dalam sehari-hari. Tuh. Minimal dalam sehari itu Yorobun nyatet segini lah. Ini dihafalkan ya. Oke, next. Sam, I Next. want to ask, perbedaannya kudu sama simbal itu apa ya, Sam? Kalau simbal itu lebih ke kayak sendal yang biasa gitu. Oh, Sepatu. Kalau yang kudu ini tuh biasanya 잠시만요. 저도 mm-mm, 간단해요. Kalau misalnya yang simbal itu kayak sepatu cat gitu sih kayaknya. mm. Kalau yang kudu, ah, ya kalau yang simbal itu lebih ke yang casual gitu ya Robun. Nah, kalau yang Hmm, kudu itu biasanya sepatu yang kayak sepatu-sepatu orang kantoran gitu loh ya Robun, yang formal gitu ya Robun. mm. Itu. Oh, makanya sering dipakai yang simbal ya, Sam. Iya, benar. Oke, kok mau sih? Deh. Wih, oke. Nah, di sini ada tata bahasa pertama ya Robun. Hari ini kita belajar 2 tata bahasa lagi. Tata bahasa pertamanya itu adalah gongsa. Oh, ini. Noun, i, ka. Nah, ini tuh partikel penanda subjek dalam bahasa Korea. Ini biasanya dipakai kalau mau bilang keberadaan setempat, keberadaan sesuatu, sifat, atau aksi yang dilakukan sama si subjek itu. Nah, pasti ya Robun bakal ada pertanyaan gini deh. Apa bedanya iga sama Sen? Iya nggak? Ya Robun masih suka bingung nggak apa bedanya iga sama enen? Suka dan bingung sekali. Mau Nah, dipertanyakan. Nah, iya itu. oke. Nah, jadi kita bahas yang iga dulu ya. Jadi, nah di sini kan udah di keterangannya udah ditulis ya. Jadi
iga itu partikel penanda subjek ya Robun. Jadi kan kalau dalam kalimat, dalam satu kalimat itu ada subjek, ada objek, ada predikat kan ya. Nah, iga di sini tuh partikel yang nempel sama subjek kalau dalam bahasa Korea. Terus ini tuh dipakai buat kalau misalnya eh, mendeskripsikan gitu, kayak mendeskripsikan apa yang kita lihat atau kita alami kayak gitu. Misalnya gini, eh, contohnya, 고양이, 고양이가 귀여워요. Berarti pas kita ngomong itu, kita tuh lagi lihat kucing ya, Robun. Gitu. Nah, kalau yang enen, itu tuh partikel penanda topik. Kayak dalam satu kalimat pasti ada topik yang dibahas dong. Nah, itu pakainya enen. Itu tuh kalau yang enen dipakai buat menyatakan fakta. Gitu. Kalau yang iga tadi kan contohnya gini. 고양이가 귀여워요. Kita lagi ngeliat 고양이. Terus kita bilang 귀여워 gitu. Nah, kalau dalam enen itu misalnya kita bilangnya gini, 고양이는 귀여워요. Itu bukan berarti kita lagi ngeliat kucing ya, Robu, tapi kita lagi pengen bilang aja, kucing tuh lucu ya gitu. Tapi kita nggak lagi ngeliat kucing gitu. Sedangkan kalau yang iga itu kayak mm, lebih ke kita deskripsiin apa yang lagi kita alamin gitu. Kemudian kalau yang iga ini dia tuh dipakai buat menekankan sesuatu gitu. Misalnya Yorobun apa ya? Hmm, Yorobun misalnya ditanya, oh duka, duka ya gitu. Ike, misalnya ada satu pekerjaan, terus pekerjaannya itu udah selesai. Nah, si teman Yorobun itu nanya, Ike duka ya, ini siapa yang lakuin gitu kan? Terus Yorobun jawab dong, saya 했어요. Aku yang lakuin gitu. Nah, itu berarti kan menekankan kalau aku loh yang ngelakuin si pekerjaan ini gitu. Terus kalau misalnya yang enen itu tuh dia ya cuma dipakai kalau misalnya menyatakan perbedaan pendapat gitu kayak misalnya itu kan tadi yang contoh yang iga tuh aku yang lakuin aku loh gitu. Nah, kalau yang enen ini bisa juga dipakai buat yang kebalikannya gitu kayak misalnya 저는 안 했어요. Bukan aku nggak ngelakuin itu. Ya Rubun paham nggak? Iya, Sam. Jadi intinya kalau yang iga ini tuh ya partikel penanda subjek. Jadi kalau misalnya ada iganya berarti si kata benda itu adalah subjek dalam kalimat itu. Sedangkan kalau misalnya yang enengan itu penanda topik. Jadi kayak topik apa sih yang ada di dalam kalimat itu? Kalau misalnya ada enengnya, berarti ya kata benda itu yang jadi topik dalam satu kalimat itu. Paham? Sam boleh tanya, Ya. berarti kalau I itu sama G itu eh, penggunaannya itu kalau yang I itu yang mana Sam? Sama yang enggaknya? Enggak maksudnya tuh kayak vokal lah, sound-soundan gitu Sam. Oh ya, oke. Kayak anon sama re gitu nen Sam. Kita boleh next, Kak? Kok kamera saya nggak nyala ya, ya Robun? Bentar ya. Hmm, oke kok. Nah, oh, gue, oh. Ini sih nyala ya Robun. Bentar ya. Wih,
Pingsan ya, Robin. Nggak kelihatan sayanya nggak apa-apa ya, Robin. Kamera saya kok mati tiba-tiba. Oke. Nah, di sini aturan penggunaannya. Nadinsi, tadi nanyanya yang ini bukan? Ya, Sam, yang itu, Sam. Nah, jadi aturan penggunaannya kayak gini ya, Robin. 여러분 받지 마요. 받침, 여러분 udah belajar 받침 belum? Oh, sudah, Sam. Sam, boleh Nah, tanya ya. tanya lagi. Kan aku kan bikin kalimat. Nah, Hmm. itu tuh tentang kucing, tapi aku kalimatnya I-nya itu di depan. Itu salah apa benar ya, Sam? I-nya di depan gimana? Coba bacain Kayak kalimat. I goyangi. I goyangi. Iya, berarti salah ya, Sam. I. Enggak juga. I di kalimatnya Nadine Shi itu berarti kan ini gitu. Oh, oke, Sam. Coba baca kalimatnya secara utuh sampai akhir. Aku bilangnya I goyangi. Udah itu doang. Jadi itu kalau kalimatnya diterusin bisa jadi I goyangi ka 귀여워요. Jadi Nadine Shi bilang, ih kucing ini lucu gitu. I di depan itu maksudnya bukan yang partikel ini berarti dia menunjukkan kayak ini I kan I itu kayak iko ig gitu. Kucing ini lucu gitu. Nah berarti kalau kayak gitu pakainya dia ga gitu. I goyangi ga partikelnya ka gitu ya. Oh, berarti goyangi. Berarti langsung tambah ganya ya, Sam. Ya, Oke, Sam. oke. Nah lanjut ya, Yorobun. Nah di sini kan Hmm, I sama ga itu penggunaannya beda. Nah, kalau yang yang bacimnya ada, ini ada contohnya di sini kabang. Kabang ini ada bacimnya ya, Robun. Bacim itu kayak konsonan yang ada di eh, bawah kayak gini. Bentar, bentar. Hmm, hmm, ini bacim ya, Robun. Jadi kalau ada bacimnya, pakainya I. Jadi kabangi. Kemudian ini di bawahnya ada juga nih, ceksang. Dia pakainya I. Jadi ceksangi. Itu. Nah, kalau yang ada, yang nggak ada bacingnya, dia pakainya ka. Sini contohnya ada ijaga, ijaga. Karena ija di sini dia konsonan alias nggak ada bacingnya, dia pakainya ka. Tadi ijaga gitu. Nah, di sini juga ada nih contohnya kudu. Kudu tadi apa ya, Rebun? Sepatu. 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 Sepatu, Sam. Mazayo. Kudu sepatu. Nah, kudu ini kan berakhiran vokal ya, Yorobun. Eh, Jadi pakainya ka. Jadi kudu ka gitu. Jadi kalau yang berakhiran vokal, dia pakainya ka. Kalau yang berakhiran konsonan, dia pakainya i. Begitu. Apakah mengerti? Apakah dimengerti? 이해했어요? Paham, Sam, paham. Hmm, sama kayak tajwid ya. iya, mungkin. Iya. Oke, 다음. Next, Kak. Nah, di sini ada contoh percakapan. Ah, saya bacain dulu ya. Nanti baru dari Yorobun ada 2 orang yang bakal baca percakapan ini. Di sini ada Minggu sama Wonu. Mereka lagi ngobrol nih Yorobun. Minggu, 책상이 있어요? Minggu nanya, apakah ada meja? Terus dijawab sama Wonu, 네, 책상이 있어요.
Iya, ada meja. Terus Mingyu nanya lagi, 의자가 있어요? Apakah ada kursi? Terus dijawab sama Wonu, 아니요, 의자가 없어요. Gitu. Tidak ada kursi. Jadi di sini yang cheksang, karena dia tadi berakhiran konsonan ya, dia pakainya i. Lalu di sini Rija karena berakhiran vokal dia pakainya h gitu. Oke, siapa yang mau baca? 2 orang? Aku Sam yang pertama. Saya Sam. Oke. Erin Si sama Nadine Si ya? Aku yang pertama ya Sam. Oh, nih. Eh, Nadine Si jadi Mingyu, kemudian Erin Si jadi Wonu. Oke, 읽어보세요. 책상이 있어요? 네, 책상이 있어요. 의자가 있어요? 아니요, 의자가 없어요. 네, 잘했어요. Baca bagian kursi di sini, 여러분. Rija. Coba ikutin. Nadine Si sama Erin Si. Rija. 의자, 의자. 의자. Oke, nanti gak apa-apa. Nanti belajar haram lagi ya. Iya Sam. 감사합니다, Sam. Oke. Deh. Nah, gitu ya, Robun. Jadi kalau misal dia pakai konsonan, dia berakhiran konsonan kayak gini, nih, cek nih, pakainya i. Lalu kalau misalnya berakhiran vokal, dia pakainya ga. Ijaga. Gitu. Oke, next. Halem. Nah, di sini ada Yonsep. Iya. Latihan 1. 다음 그림을 보고 대화를 완성하세요. Lihatlah gambar di bawah ini. Gambar berikut ya, pun gambar berikut dan lengkapilah dialognya. Sini contohnya nomor 1. 책상이 있어요. 그죠? 네, 책상이 있어요. Karena di gambar di samping ini ada meja ya, Rebun. Mejanya berarti ada ya. Nah, nomor 2 di sini apa ini? Gambar apa? 의자, 의자. Iya, gambar kursi. 맞아요. Siapa yang mau jawab? 제가 의자가 있어요. 네. 네, 의자가 있어요. Oke, 맞아요. 의자가 있어요. Kita Keren. lihat coba, Kak. Next slide. Oh, 잠시만요. 이거 Oke, nomor 3 di sini ada 박그지가 있어요. Nah, cowok yang ada di samping ini, laki-laki yang ada di samping ini ternyata namanya Mark ya, Rubun. Mark. Nah, di sini berarti jawabannya apa? Siapa yang mau Aku jawab coba? Sam. Yo. Oke, Oke. baca dulu ya. 가 읽어보세요. 마크씨가 있어요. 네. 마크씨는 있어요. bener nggak, Sam? 씨는 그시가 씨가 마크씨가 그시가 있어요. 네, 맞아요. Nomor 4 di sini ada pertanyaan nih, ya, Robin. Nah, di sini gambar apa nih? 가방, Ini mu엇이 있어요. 무엇이 itu apa? Jadi, ini ada apa nih? Di samping benda apa nih? Ada apa? Nah, jawabannya gimana? Siapa yang bisa jawab? 가방이 있어요.
맞아요. coba baca dari yang dari yang soalnya. 읽어보세요. 모시 있어요? 아, 가방이 있어요. 네, 잘했어요. Oke. Ini 여러분 pinter-pinter loh. Oke. eh boleh next, Kak? Sebelum next, sebelum ini, apakah ada yang mau ditanyain yang belum jelas? Atau apa ada yang kumkume gitu? Saya boleh tanya, Ya, kalau semisalnya kan kita bertanya jalan terus ya dia bilangnya jalan lurus terus itu bahasa Koreanya apa sih? lurus terus. Iya, Biasanya i 길을 그냥 따라하세요. Kayak gitu. Ikutin aja jalan ini. itu Iya, itu i gimana tulisannya? kasihannya. Gini ya. Tapi kalau ini sebentar. Sebenarnya ini jawabannya bisa ini atau bisa yang lain ya, Robin. Tergantung konteksnya gitu ya. 이 키를 그냥 따라하세요. Jadi kayak dia bilang eh, ikuti saja jalan ini, kayak lurus aja gitu, ikuti saja jalan ini gitu. Silahkan ikuti saja jalan ini. Itu bisa ini, bisa yang lain juga ya jawabannya ya, Robun. Tapi ini juga bisa. Nah, di sini kita bakal, nah ini ini ada yang mau bertanya lagi nggak? 없어요, 쌤. Opsinya, oke. Nah, di sini kalau untuk menyatakan titik atau keberadaan, kita belajarnya di sini. Jadi, ini ada tata bahasa noun, ita, atau opta. Nah, tata bahasa ini tuh untuk menyatakan keberadaan atau ketidakberadaan sesuatu di tempat atau di lokasi. Nah, yang bagian sini, yang ita, itu artinya ada di. Misalnya momo. Misalnya tas itu ada di titik-titik gitu. Atau tas itu berada di titik-titik. Atau rumah itu berada di titik-titik gitu. Nah, kalau yang okta itu berarti tidak ada eh, berbanding terbalik. Kebalikannya, tidak berada di titik-titik. Itu ya. Nah, ini di sini ada contohnya nih. 구두가 책상 아래에 있어요. 아래 tadi apa ya, Robin? Ada yang Bawah. masih ingat? Oh, Sam. 맞아요. Jadi kalau diartikan sepatunya atau sepatu itu ada, di sini ada di mana nih ya, Robin? Di di bawah meja. Bawah meja. meja. Gitu. Jadi sepatunya atau sepatu itu ada di bawah meja. Gitu. Contoh yang kedua nih. 정환 씨가 집 앞에 없어요. 정한 씨가 집 앞에 없어요. Maksudnya gimana? Oh, gini. Rumah. Nih, di sini artinya apa nih? Di depan rumah. Ape 없어요 artinya Oh, Enggak. tidak ada. Jangan nggak di depan rumah, nggak ada di depan rumah. 맞아요. Jadi
Di sini Jonghan 씨가 집 앞에 없어요. Artinya Jonghan tidak ada di depan rumah. Mungkin dia lagi di samping rumah atau di dalam rumah gitu. Nah, ini gimana? Berarti kata mejanya nggak usah ditambah partikel i atau g. Iya, karena partikelnya ada di depan. 구두가 책상 아래에 있어요. Tuh, subjeknya kan kudu. Kalau 책상 아래 itu tempatnya. Gitu ya. Kinashi. Jadi subjeknya di sini kudu, bukan 책상. Nih, kudu. Kudu가. Nah, partikelnya di sini. Gitu. Di sini juga partikelnya yang K. Jonghan 씨가 집 앞에 ini kata benda lokasi, kata ganti lokasi. Itu yang ini. Noun. Itu ya, 여러분. Oke, next. Nah, untuk percakapan lagi nih, ya, 여러분. Ini ada Dokyong sama Seungkwan. Sini ada yang karat nggak nih? Ada aku. Aku. Biasnya siapa? Biasnya siapa? Wono. Wonu. Terus siapa lagi tadi? Aku Sam, Nadia, biasanya Sengcol. Wah, Seungcol. Habis Sam, ulang tahun biasanya kan siapa? kemarin? Sam, biasanya siapa? Tebak coba. Minggu atau Jongan. Oh, 맞아요, Minggu. Oke, tadi siapa yang angkat tangan? Kenapa angkat tangan? Kepencet. Kepencetnya 괜찮아요. Oke. Kita kembali ke topik. Dokyom. Di sini ada Dokyom sama Seungkwan. Dia lagi ngobrol ya, Robun. Ini ngobrolin apa ya, kira-kira? Nah, kita coba. Nah, muncul lagi, alhamdulillah. Nah, di sini Dokyom sama Seungkwan lagi ngobrol tentang keberadaan sesuatu nih, ya, Robun. Di sini, ya, saya bacain dulu ya. Dokyom. 책이 어디에 있어요? Ini Dokyom nanya ya, Robun. Terus dijawab sama Seungkwan. 책이 교실 안에 있어요. Kemudian Dokyom nanya lagi, 책상 위에 있어요? Dijawab sama Seungkwan, 아니요, 책상 위에 없어요. 가방 안에 있어요. Tuh. Jadi, ini kayaknya nanyain tentang buku ya, 여러분. Buku. Si Dokyom lagi nyari buku nih. Gitu. Apakah ada yang mau membaca dua orang? Aku. Sam. 누구세요? Nadia, Nur. Sam. 오케이. 잠시만요. Oke. Nur 씨 sama Nadia 씨. Aku jadi Dokyom. Oke, Nur, Nur 씨 jadi Dokyom, Nadia 씨 jadi Seungkwan. Oke. 네, 읽어보세요. 책이 어디에 있어요? 책이 교실 안에 있어요. 책상 위에 있어요? 아니요, 책상 위에 없어요. 가방 안에 있어요. 감사합니다. 네, 잘했어요. Nah, di sini eh, penggunaan 있어요 itu selain kayak buat kata pernyataan, itu juga bisa buat jadi kata pertanyaan ya, 여러분. Misalnya mau nanya sesuatu tuh di mana, kayak gini, 어디에 있어요? Dia pakainya tanda tanya gitu bisa. Atau untuk cuma bilang itu tuh ada di sana gitu bisa pakai
안에 있어요. Jadi bisa buat pertanyaan, bisa buat pernyataan. Oke, Kak, boleh next. Ya, ada Yonsep ya lagi nih. Tapi sebelum Yonsep, ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau bertanya? Oh iya, Sam, aku mau nanya satu aja, Sam. Nih, Ini kan misalnya dia bilang gabangi ija wiye isoyo. Kalau di ijanya itu kita letakin partikel atau ro bisa nggak? Atau jadi aneh kalimatnya. Jadi gabangi ijaru wiye isoyo. enggak. Eh, kayaknya emang enggak ada partikelnya karena ija di sini tuh nyambung sama wiye gitu kayak tempatnya tuh di atas ya di atas meja gitu. Jadi dia tuh nyambung ke yang wiye ini bukan sebagai objeknya gitu. Oke. Gitu. Oke. Nih. Nah, di sini ada latihan 2 ya, Robun. Aduh, latihan mulu ya. Nah, yang pertama ini kita baca soalnya dulu deh. 다음 그림을 보고 대화를 완성하세요. Jadi lihat gambar berikut nih. Lihatlah gambar berikut. Nih, gambar berikut. Dan lengkapi dialognya. Nomor 1 nih ya. 가방이 어디에 있어요? Nih, tasnya ada di mana nih, ya, Robun? Di atas. 맞아요. jadinya 가방이 의자가 위에 있어요. Jadi 가방nya ada di atas kursi. Tuh. Nomor 2 ini cek something audience. Oke, siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Oh iya, Sam. Aku pengen coba. Oke. Nadia sih, ya 보세요. 책상이 어디에 있어요? 책상이 침대 옆에 있어요. 오, 잘했어요, 나디아 씨. 고마워요. 상. Oke. Benar ya. Jadi ini si mejanya atau 책상nya itu ada di sampingnya 침대. 침대 itu tempat tidur ya, 여러분. 침대. Ini PPT-nya kayaknya yang nggak ada jawabannya ya. Boleh Kak di next? Tuh kan nggak ada jawabannya. Ntar Yorobun jawab sendiri lah ya. Ditulis sendiri ya. Oke, ini nomor 3 nih. Ada apa nih di samping? Gambar apa ini, Yorobun? 가방. 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 맞아요. itu 가방이요. 그리고 sini soalnya 책이 가방 안에 있어요. Apakah ada cek di dalam kabang ini? 없어요. 없어요. 그러면 어때요? Siapa yang bisa jawab? Rangga sih mau jawab? 아니요. Coba jawab. Rangga sih coba jawab. 어이, 아니요. Belajar dong. 예, 책상이, 책상이 없어요. Baca dari awal. Yang dari K. 갑자기 가방 안에 있어요. 아니요. 책상이 없어요. Ini dari Yorobun ya. Ini nih kayaknya PPT-nya yang nggak ada jawabannya. 괜찮아요. 근데, ya benar ya. Jadi, tapi kalimatnya tuh jadinya gini ya, walaupun harusnya ya, harusnya gini. Di sini 책이 가방 안에 있어요. Harusnya jawaban itu 아니요.
책이 가방 안에 없어요. Jadi ceknya nggak ada di dalam gaban. Endorse aja kali. 아, Ya, jadi kayak mengulang pertanyaannya gitu. 아니요, 책이 가방 안에 없어요. Karena di sini nggak ada. Kalau pertanyaan kan 있어요, apakah ada? Tapi ternyata nggak ada. Jadi pakainya 없어요. Oke, nomor 4. Sini ada apa nih? Samping ini, Robun. 책상, 책상. 맞아요. 이거 책상이에요. Ini meja. Oke, baca dulu ya. Nomor 4. K. 펜이 책상 위에 있어요? Apakah ada pena di atas meja? 아니요. 아니요. 펜이 아니요. 펜이 책상 책상 없어요. 없어요. 책상 위에. 책상 위에 없어요. 맞아요. 잘했어요. 오케이. Kayaknya latihan udah deh. Boleh Kak, tolong next. Nah, udah. Wow, cepat sekali kelas hari ini ya. Masih ada Yonsep ya, Robun. Nah, nih saya mau nanya nih satu-satu nih ntar. Nih, jadi Yonsep ini mau saya tanya satu-satu. Nih, contoh, soalnya gini. Jawablah pertanyaan berikut dengan menyebutkan bangunan atau tempat umum yang ada di sekitar rumah. Nih, bangunan atau tempat umum apa nih yang ada di sekitar rumah Yorobun? 여러분 집이 어디에 있어요? Jadi Yorobun harus jawab. Misalnya, 제 집이 atau 제 집이 도서관 앞에 있어요. Atau 옆에 있어요. Gitu ya. Gitu aja jawabnya. Tapi harus jawab. Oke? 알겠어요? 알겠어요, 쌤. 있어요, 쌤. Oke. 알겠어요. Saya panggil namanya satu-satu ya. 네. Sebentar. Katanya, Sam, kalau buku bahasa Korea berarti itu 한국 cek. Udah kan, Sam? Nih. Kalau buku bahasa Korea. Buku bahasa Korea. Ya. Ya, bisa gitu. 한국어 cek. 한국어 cek. Oke. Lanjut ya. Dari siapa ya? Dari Nadia Shi dulu deh. 오케이. 제 집이 가게 앞에 있어요. 오. Oke, 잘했어요. 고마워요. Kemudian Nadine sih, Iya, Sam. Ntar, aduh, kalimatnya gimana ya, Sam? Aku bingung. rumahnya Nadine sih apa? Di samping atau di depan, di belakang, di samping kanan atau kiri? Itu ada apa? Up depan. Gak ada apa? Gak ada apa-apa. Rumah tetangga. Aku ngekos berarti apa, Sam? Oh, ngekos. Kos-kosannya dekat apa? Dekat supermarket kah? Dekat rumah, Sam. Rumah tetangga. Isinya rumah semua, Sam, jadi bingung. Oke. Diibaratin aja deh. Kayak misalnya di depan apa ya? Indomaret apa-apa gitu, Mart. Nggak ada, Sam, di sini, Sam. Ibaratin atau misalnya di rumahnya Nadine situ di depan sekolah gitu. Coba kalau misalnya kosannya Nadine situ di depan sekolah gimana?
Depan sekolah ya, Sam. Sekolah apa coba bahasa Koreanya? Astagfirullah. Sekolah itu hakyo ya. Saya Hakyo, Sam. 학교. 그럼 어떻게 되나요? Depan sekolah dulu baru depan ya, Sam. 야, 제 집이 JGB Hakyo up 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 isoyo. 앞에. Ape isoyo. 네, 맞아요. 잘했어요. Thank you, Sam. Terima kasih, Sam. 네. Tadi siapa ya yang angkat tangan? Izin bertanya, kalau 네? kampus itu apa? 네? Kalau kampus itu apa? Bahasa kampus. Koreanya 한국. 네, 학교? 학교. Oke, 감사합니다. 네. 그럼 나일라툴 씨 대답하세요. 집이 어디에 있어요? 잠깐만요, 쌤. belum siap. 괜찮아요. Kalau gitu yang lain dulu ya. Eh, Hmm, siapa ya? Rangga 씨? Rangga 씨 있어요? 있어요, 있어요, 있어요. 네, 네. 랑가 씨 집이 어디에 있어요? 제가 집에 앞에 모터바이크가 있어요. 네? 집에 앞에 모터바이크 있어요. 제 집이, Ya itu, 제 집이, coba ulangi. 제 집이, 제 집이, 어, 제 집이 앞에 모터바이크가 있어요. kebalik. Coba 어, ulangi. 제, 에, 맞아요. 에, 제 제 집에, 집이, 제 집이, 모터바이크 앞에 있어요. 맞아요. 잘했어요. Belajar lagi 감사해요. ya. 네. Oke, next. Naila tuh siapakah? Sudah bisa jawab? 나이가 들 수 있어요? 없어요? Ibu manggil siapa lagi nih ya, Yorobun? Ini yang on cam cuma 2 orang apa gimana? Siapa nih? Pionishi? 피oni시? 네. 피oni시 집이 어디에 있어요? 제 집이 알루미늄 가게가 있어요. 아, 잘했어요. 감사합니다. Tadi siapa yang angkat tangan lagi ya satunya? Hilang. Fatia 씨 ya? Oke, Fatia 씨 집이 어디에 있어요? JGB, JGB, Pura Orancuke 있어요. Pura? Pura apa? Pura-pura Bali, Pura Bali. Oh, ah, 네. emang Fatia 씨 rumahnya di mana? Di Bali? Iya. Oh, oh, jauh sekali ya. 네. Oke, jadi rumahnya, 감사합니다, 쌤. jadi rumahnya di, tadi apa ngomongnya? Samping mana? Tuh, Fatia 씨 udah kabur.
Rumahnya tadi Ya, di samping apa? Di samping mana? Orencuk. Ah, oke oke oke. Ini nak, oke, 잘했어요. 감사합니다. Kamsahamnida. Nih, lanjut yang ini ada yang on cam. Nadia Umairah sih, 있어요? Itu device aku juga. Oh, Dian. kok ada dua? Soalnya di satu lagi di laptop, jadi biar gede kelihatan. Ah, 그렇군요. Oke, 괜찮아요. Kemudian ada siapa lagi ya? Olivatu Fauzia sih. Oh, Erina sih. Mau jawab? 네, 쌤. 오케이. 에리나 씨 집이 어디에 있어요? 제 집이 앞에 학교 있어요. Kebalik. Gimana, 쌤? Coba 제, bagaimana? 제 학교, 제 집이 학교 앞에 있어요. 네, 맞아요. 아, 잘했어요. Jadi 감사합니다. rumahnya di depan sekolah. 네, 쌤. Rame ya. Di, iya kan, ya, 쌤. Oke. 감사합니다, 쌤. 네. 그리고 다음 누구세요? Mana tadi yang saya panggil tadi siapa ya? Holifatu Fauzia sih? 있어요? 있어요? 없어요? 없어요? 오케이. lanjut deh. 알다 씨? 알다 씨 있어요? 네, 쌤. 오케이. 알다 씨, 안녕하세요. 제 집이 미니마켓 뒤에 있어요. 아, 네. 네. 슈퍼마켓? 미니마켓. 어, 알파마트, 쌤. 알파마트. 오케이. 오케이, 감사합니다. 잘했어요. 죄송해요, 여러분. 잠시만요. 가기로 해. 죄송해요, 여러분. Saya izin keluar dulu ya. 우리 동생이 누구 있어요? 괜찮아요, 괜찮아요. Apa lagi ya? Siapa yang belum jawab? Ah, siapa ya? Amelia sih? Amelia 씨 있어요? 없어요? 그럼 트위 씨? 트위 앙그라이니 씨 네, 있어요? 네, 쌤. 트위 앙그라이니 씨 집이 어디에 있어요? 저 집에 리어에서 있어요. 리어에 있어요. 제 집이 제 집이 리어에 있어요. 음, coba bukan pakai ini tempat, maksudnya bukan pakai daerah, pakai kayak misalnya rumah Yorobun tuh rumahnya di situ di depan apa atau di samping apa gitu. Jauh semua, Sam. 그렇군요.
Berandai-andai aja coba, berandai-andai. 아, 네. 제 집이 은행 옆에 있어요. 오, 은행. 오케이, 오케이, 오케이. 감사합니다, 두씨. 잘했어요. 네. 그럼 다음 누구세요? 음, 아멜리아? 아멜리아 씨 있어요? 없어요? 그럼 아름 씨, 아름 씨 있어요? Kak, itu aku. 네? 있어요? Anjani, Kak. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Kak Anjani, maaf ya. Maaf, Kak. Aku nggak ngeh soal itu kamu. Oke. Hmm, kalau gitu Dina sih. Dina sih saya. Harap saya semua nih. Oke, Naila Tursi udah ready? Aku nggak tahu ini benar apa salah, aku nggak tahu Sam. 괜찮아요. 그럼 나일라 뚜씨 집이 어디에 있어요? Di di JB 제 집이 JB 제, J saya, 제가 제 집이 JB JB 제 J 집, 제 집이 yang ini 여러분. J Nah, 집 yang ini ya. Bentar. C, J-nya tuh kayak gini. Ini bisa dipinggirin dulu nggak? Nah, salah ya 여러분 ini urutan. 아, 제 집이 제 집이 ya di mana? 대학생 대, 대학교 대학교 앞 있어요. 앞에 앞에 있어요. 맞아요. 아, rumahnya di depan kampus kampus. 맞아요. Wow, kampus 감사합니다, apa nih? 쌤. 네, oke. 그럼 다음에 누구세요? Nursi, 네. Nursi 집이 어디에 있어요? 우리 집은 음, 부스 정류장 앞에 있어요. 정류장 앞에 있어요. 네. 아, 오케이. 잘했어요. 감사합니다. Ah, ya, 여러분. Tadi Nursi jawabnya kan Uri. Nah, jadi di Korea biasanya juga tuh mereka lebih sering eh, jawab pakai Uri Chip. Itu rumah. Maksudnya tapi bukan rumah kayak literally rumah kami gitu. Tapi rumah saya, tapi pakainya Uri. Kayak misalnya ngomong sesuatu kayak Uri 동생이 gitu. Padahal maksudnya kan adikku gitu. Tapi pakainya Uri. Kan kalau diterjemahin secara literal artinya adik kami. Tapi lebih seringnya pakainya Uri. Karena apa? Saya juga kurang paham sih. Tapi kebanyakan orang Korea biasanya gitu. Pakainya Uri. Gitu ya, jadi bisa pakai Uri, bisa pakai C. Oke, itu FYI aja. Oke, next. Tadi sampai mana ya? Kayaknya nggak pada hadir semua ya. Nadine sih tadi udah dipanggil belum ya? Udah ya? Saya mau bertanya, belakang E itu pada atau di? Bisa pada, bisa di sih. Karena kan dia
Yang ini. Isoyo itu tuh kayak berada di. Ini ada ya. Ada. Nah, E-nya tuh tuh, di. Pada tuh apa ya? Di sih, lebih ke di kalau yang isoyo. Itu ya, lebih ke di daripada pada. Berada di, lebih cocok di kan? Oh, di isoyo ada di mana? Gitu. Ya. Nadine sih tadi udah jawab belum? Sudah Sam, tadi udah dibantu sama Oke. teman. Hmm, ini ada yang belum jawab lagi nggak nih? Kayaknya nggak pada ada nih. Sophie sih ada? Sophie sih, Sam. Hadir. oke. Sophie sih, 집이 어디에 있어요? 제 집에 시장 옆에 있어요. 제 집이 제 집이 시장 옆에 있어요. 시장? 와, 어떤 시장? 트라디셔널 시장. 오, 오케이. 잘했어요. 감사합니다, 소피 씨. 입니다. 네, 샬롬 씨 있어요? 네, 쌤. 샬롬 씨 집이 어디에 있어요? 제 집이 가게 옆에 있어요. 아, 군요. 오케이, 감사합니다. 감사합니다, 쌤. 잘했어요. 네. Udah ada yang belum saya panggil? Atau udah semua? Ini cuma dikit, sedih banget. Ada yang belum dipanggil? 없어요. Oke. Oke, tanya jawabnya sampai sini aja kalau gitu. Nah, answernya udah. Buat minggu ini nggak ada PR ya, Yorobun. Tapi saya mau Yorobun bikin PR-nya buat diri sendiri aja. Jadi saya mau Yorobun eh, bikin catatan, cari 20 kosakata. Terserah Yorobun mau kosakata apa aja. Yorobun bisa catat di buku, di notes. Tapi nggak usah dikumpulin, itu buat belajar Yorobun aja. Ya, oke. Jadi minggu ini nggak ada PR. Oke, next, Kak. Tadi. Mhm. Oke. Nah, Yorobun. Ini masih sama kayak yang kemarin. Jadi misalnya Yorobun mau kayak Yorobun tuh kan ini kita kelasnya cuma 4 batch ya, cuma 4 kali pertemuan. Misalnya nanti Yorobun kayak ngerasa kurang atau pengen belajar lagi nih bahasa Korea di Hellocation. Nah, Yorobun bisa join nih Korean language course di Hellocation. Jadi kelasnya ini tuh berbayar ya Yorobun. Di sini ada detail kelasnya, terus ada benefitnya. Tuh, ya. Nah, eh misalnya Yorobun mau apa ya? Mau lebih intensif gitu. Kan kalau di sini ya udah kita cuma 4 kali pertemuan aja. Terus itu juga nggak yang mendetail banget gitu. Misalnya Yorobun merasa kurang mendetail gitu. Yorobun bisa join kelas ini, kelas yang berbayar. Ini slotnya terbatas, bisa daftar di link yang ada di bawah ini atau kontak ke nomor yang ada di sini. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan lagi? 질문이 있어요? 네, 쌤. 저는 질문 오케이. 그냥 궁금한데, 쌤. This is very out of topic. 음, 언제부터 캐럿이었어요? 쌤. 네?
언제부터 캐럿이었어요? 캐럿? 아, 사실 저는 캐럿 아니에요. 어? Maksudnya saya tuh bukan yang carrot banget gitu. Saya 오, suka Seventeen, tapi 응? nggak yang join fandom gitu. Ngerti? 아, casual listener, Sam. Casual listener gitu. Iya, iya. Saya tuh Hmm. suka denger lagunya aja gitu loh. Karena lagu mereka enak-enak kan. Hmm. Kayak gitu. Sebenarnya saya tuh juga kayak gitu banyak ke grup-grup lain gitu yang kayak dengerin, tahu grupnya, tapi ya udah suka karya mereka aja gitu. Gitu. Kalau fandom Sam tuh apa coba? Ada yang bisa tebak? Tracer Michael. Sama aja yo. Siapa tuh yang jawab? Saya Sam. Erin sih. Oke. Iya bener. Jadi Sam tuh Teme. Di sini ada yang Teme nggak? Ada. saya Saya. kemarin nonton Prejo. Oh, 저도요. Ini biasa siapa aja nih? Biasa siapa aja nih? Pak Saya Jungwoo. Hasaki. Sam, Pak Jungwoo, Kim Jun Kyu, Jongwoo. 지훈, 지훈. Kim Oh, Jun, saya Asaki. 지훈. Jun. Anjun. 저요. Ah, bias Sam juga Jihun ya Robun. 오. Sini udah pada suka Treasure dari kapan? Kalau aku waktu Hello Tour yang kemarin, tapi pas Hello kemarin nggak nonton. Jadi Hmm. baru nonton yang kemarin, yang ribut. Ah, oke Hmm. oke. Emang gitu ya, peletnya tuh sulit ditolak. Datangnya belakangan. Iya. Oke, nah sebelum kelasnya diakhiri, kita dokumentasi dulu yuk. Nyalain kameranya ya, boleh dinyalain kameranya. Yang bisa dinyalain kameranya, boleh dinyalain kameranya. Kita dokumentasi dulu. Ayo nyalain kameranya ya, Bun. Tunjukkan pesona kalian. Mana ini? Kok nggak on cam? Pada nggak on cam? Oke, silakan Kak. Aja nih. Oke, sesi dokumentasi ya. Oke. Aku hitung. Hana, dua, set. Oke, satu kali lagi ya. Hana, dua, set. Oke. Oke, sudah. 감사합니다. Terima kasih Kak Anjani. Kamsahamnida, Sam. Nah, Bun, kelasnya sampai di sini aja hari ini. 수고했어요. makasih Kak. 감사합니다. 네, Kamsahamnida, Sam. 다음 수업에서 만나요. 네, makasih Sampai banyak. ketemu di kelas selanjutnya. Oke, bye-bye. 감사합니다, Sam. 네, 안녕히 가세요, Sam. 네.